Makasih teman-teman media semua yang sudah hadir di sini. Mohon maaf tadi agak menunggu. Oke. Jadi kami mengundang rekan-rekan media untuk hadir di sini ya. Kita ingin melakukan semacam dialog publik. Bahasanya kita adalah dialog publik ya, untuk mengungkap KLB Muldoko. Jadi mengungkap kebohongan. Di sini sudah ada tulisannya. Ungkap kebohongan KLB versi Muldoko. Dialog ini kita lakukan dalam konteks kita hadirkan langsung bersama kami ya. Ada peserta KLB versi Muldoko dan juga ada Bang Menbok ya, pakar hukum kami. Sehingga di sini kalau teman-teman wartawan masih penasaran, ingin tahu, mau bertanya apapun tuh bisa, silakan. Karena ini adalah saksi hidupnya nih. Alhamdulillah masih hidup sampai dengan sekarang ya, Bang Nyerat ya. Alhamdulillah masih hidup sampai dengan sekarang gitu. Ini juga kita terus jaga karena beberapa kali juga ada ancaman-ancaman. Alhamdulillah kita terus jaga dan masih kondisi sehat walafiat seperti yang saat ini. Saya di sini selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis mewakili Partai Demokrat merasa punya kepentingan ya untuk meluruskan semua hal dan juga menyampaikan sebenar-benarnya karena banyak info yang beredar ya mengenai KLB ilegal Deli Serdang ini. Seakan-akan bahwa ini adalah kongres beneran, bahwa memang benar ada aspirasi dari kader-kader Partai Demokrat ingin melakukan kongres untuk mengganti kepengurusan Ketum AHY. Seakan-akan kondisi Partai Demokrat sedang berat dan sejenisnya. Nah, itulah kebohongan-kebohongan yang terus disampaikan bahwa seakan-akan KLB ini juga adalah legal. Yang hadir ini adalah benar kader dan juga pemilik suara sah. Mereka datang sendiri dengan inisiatif dan juga ada keinginan gitu sendiri, bukannya kemudian dimobilisasi. Ya, kemudian ada pihak yang kemudian katakanlah yang menghubungi dan mencari tahu dan mengajak mereka untuk ikut. Nah ini berbeda nih. Jadi seakan-akan bahwa yang mau dimunculkan kesannya bahwa KLB Deli Serdang itu adalah KLB yang sah, dihadiri oleh pemilik suara yang sah, dilaksanakan oleh memang pihak-pihak yang berwenang secara hukum menurut ADART maupun menurut Undang-Undang Parpol. Dan juga dibuat seakan-akan bahwa semua persyaratan yang ada di Undang-Undang Parpol dan juga di ADART Partai Demokrat itu sudah dipenuhi semua. Dan kemudian menjadi pertanyaan mereka, mengapa ini KLB ini tidak disahkan? Nah, ini yang kita ingin sampaikan padanya bahwa tidak benar itu semua, ya tidak benar apa yang mereka sampaikan. Nah, kenapa kita ada di sini? Langsung Bang Jerat ya, kita ngobrol aja Bang ya. Mungkin dari pertama, Bang boleh nggak cerita? Nah ini ada Bang Jerat. Bang Jerat ini adalah wakil ketua DPC Kota Mobagu Bang ya. Kota Mobagu ya, beliau juga hadir. Nah ini kan seperti apa sih? Seperti apa nih kisah awalnya mengapa kemudian Bang Jerat ini menjadi peserta KLB? Mungkin bisa diceritakan kronologisnya awalnya seperti apa, siapa yang mengajak, bagaimana ajakannya, kemudian bagaimana nih ceritanya, kemudian akhirnya terbang ke sebelah itu. Perjalanan dulunya aja Bang sebelumnya awalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati. Jadi saat ini saya selaku pelaku utama yang mengikuti kongres luar biasa di Deli Serdang, tepatnya pada tanggal 5 Maret tahun 2021. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media biar ini terang benderang. Yang pertama menghubungi saya untuk ikut dalam KLB tersebut salah satu pecatan kader Partai Demokrat, Pak Feki Gande. Seingat saya tanggal 18 Februari. Jadi Pak Feki Gande itu menelepon saya via WA ya, via telepon maupun via chatting. Bersedia nggak ikut KLB di Deli Serdang? Saya tanya ke Pak Feki, saya mau ikut ke KLB Deli Serdang, sementara saya bukan ketua DPC. Saya tidak ada hak untuk memilih maupun untuk dipilih.
Tapi Pak Feki mengatakan kepada saya, tidak apa-apa bro, ikut aja. Walaupun hanya sebatas walaupun hanya sebatas wakil ketua DPC, bisa hadir. Yang penting sudah berada di tempat. Karena kita sekarang adalah gerbong Pak Muldoko. Jadi kita akan memilih ketum, dalam KLB itu adalah Pak Muldoko. Jadi walaupun bro itu bukan ketua DPC, bisa hadir. Saya bilang sama Pak Feki Jande, saya ini tidak ada SK, belum punya SK. Ya sudah, nggak apa-apa, hadir aja. Yang penting intinya sudah ada di tempat, di Sibolangit, di tempat kongres. Jadi sebelum saya berangkat ke sana, setelah dihubungi itu Pak Feki, saya menghadap ketua DPC saya, ketua DPC Kota Mobagu, Pak Ishak Subiha, saya menghadap. Tidak tahu Pak Feki sudah duluan menghubungi ketua DPC saya, tetapi ditolak mentah-mentah oleh ketua DPC saya karena persoalan KLB mau dilakukan itu harus dilakukan oleh DPP. Malah saya dimarah-marahin oleh ketua DPC saya, Pak Ishak Subiha. Gerald, kamu jangan ikut gerbong itu, karena gerbong itu salah semua, gerbong itu bohong semua, dusta semua, tidak memenuhi syarat, itu ilegal, tidak sesuai ADART hasil Kongres 5 tahun 2020. Saya bilang sama ketua, oke, saya tidak ikut. Berselang beberapa hari kemudian Pak Feki nelpon lagi ke saya, dia chat lagi ke saya, ikut aja bro, akan mendapatkan uang yang gede. Artinya saya diiming-imingi uang 100 juta. Setelah tiba di tempat KLB dari Serdang akan mendapatkan DP sebanyak 25%. Artinya dari 25% itu 25 juta. Dan sisanya 75 juta akan saya terima selesai pelaksanaan KLB. Dan nyatanya tidak sama sekali. DP 25% pada saat tiba di tempat pelaksanaan di Deli Serdang itu tidak dapat uang 25 juta. Selesai KLB juga tidak dapat juga uang yang 75 juta yang sisa. Begitu. Jadi itu kronologis awal untuk saya berangkat ke Deli Serdang karena diiming-imingi uang. Kemudian yang kedua, ini Pak Feki pastikan bahwa peserta yang akan hadir di kongres tersebut sudah capai quorum. Jadi disampaikan sama korum saya, berangkat aja bro, karena kalau tidak mau berangkat rugi. Persoalan sekarang yang berada sudah di Sibolangit sekarang sudah sekitar 300-an. Jadi kalau DPC Kota Mobagu tidak ada perwakilan, rugi sendiri. Artinya ini pelaksanaan kongres akan terjadi dan pasti akan disahkan. Mengapa akan disahkan? Karena Pak Muldoko sebagai ketum yang kita tahu bersama adalah KSP. Jadi itu kronologis awalnya. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin dari saya teman-teman wartawan. Jadi abang ke Sibolangit itu, ke Deli itu naik apa ya bang ya? Satu rombongan dari Makassar atau dari mana misalnya naik pesawat, langsung ke mana dulu, kemudian seperti apa nih sebelum sampai ke The Hill ini yang di Sibolangit dari Serdang? Baik, jadi saya berangkat ke Sibolangit itu tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret saya dari Kota Mobagu menuju ke Manado. Jadi saya masih nginap 1 malam di Kota Manado. Nanti pada tanggal 4 baru saya dihubungi Pak Feki untuk berkumpul di salah satu restoran yang dekat-dekat bandara Samratulangi. Jadi kita berkumpul di situ sekira ada 9 orang, 10 orang yang bukan ketua-ketua DPC. Jadi kita kumpul di satu rumah makan itu untuk berangkat sama-sama. Perjalanan kami mulai tanggal 4 itu kita berangkat dari Manado Samratulangi menuju ke Juanda, Surabaya. Jadi kita ke Surabaya dulu. Siapa aja tuh bang? Ada berapa orang tuh satu Jadi, rombongan ke Surabaya? Kita satu rombongan itu ke Surabaya ada 9 atau 10 orang ya, saya kurang. Ada ketua DPC di situ? Enggak ada ketua DPC. Oh. Jadi kita berangkat ini 10 orang lah. Kita berangkat 10 orang ini tidak ada ketua DPC sama sekali.
Jadi semua hanya kader yang tidak ada hak suara. Tapi kita kumpul di satu tempat. Di restoran itu kita berangkat. Jadi dari Manado kita ke Surabaya. Sampai Surabaya kita dapat kode booking. Saya berpikir bahwa kongres ini akan dilakukan di Surabaya. Tiba-tiba dapat kode booking kita untuk ke Jakarta. Jadi nanti setelah di Jakarta, saya berpikir juga akan dilaksanakan di Jakarta. Sampai di Jakarta, dapat lagi kode booking, kita harus ke Kuala Namu, naik Citylink. Jadi udah malam kayaknya kita dari Jakarta ke Kuala Namu. Kita tiba di Kuala Namu itu sekitar jam 10 malam. Dan dijemput langsung oleh Pak Rahmat. Pak Rahmat. Ada fotonya. Coba lihat ini. Ada foto pas penjemputan ini. Ya, Pak Rahmat jemput langsung kita di bandara Kuala Namu. Siapa namanya? Oh, ini pelaku penjemputan ya, namanya M. Rahmat ya. Oh iya. Bicara. Padahal Iya. beliau selalu bicara bahwa KLB Deli Serdang itu legal katanya. Ya kan? Mereka minta. Ini tempat kongres, ini selesai kongres. Nah, ini selesai kongres ya. Iya, selesai. Minta pengesahan hukum. Tetapi apa yang mereka lakukan di KLB ini sangat melanggar hukum, Bang ya. Ya, betul. Coba lanjutkan, Bang, kita. Ya. Coba foto sebelumnya lagi aja pas di bandara. Foto Jadi- sebelumnya di bandara. Jadi setibanya kita di bandara Kuala Namu, kita dijemput oleh Pak Rahmat ini dengan bis. Jadi di satu bis itu kita kontingen Sulut. Kita istilah kontingen Sulut yang bukan ketua-ketua DPC ya. Jadi perlu saya tegaskan. Saya berangkat itu dijemput sama Pak Rahmat. Kita satu bos kecil itu jumlah 10 orang. Saya tegaskan sini bukan ketua-ketua DPC. Tapi kita kader Demokrat saja. Dijemput sama Pak Rahmat. Kita menuju ke Medan. Sampai di Medan, di situ baru berkumpul. Jadi saya tidak menyangka sama sekali kalau dalam satu pesawat saya itu Citylink sudah peserta semua. Nanti kita ketemu di Medan, baru kita saling sapa. Loh Bang, tadi kok di pesawat? Tadi di pesawat, iya. Peserta ya? Iya. Abang ketua ya? Bukan. Ada salah satu teman saya dari Bali. Dia dari Bali. Dia sampaikan ke saya, Bang, gimana nih? Kita mau ke Sibolangit ikut acara KLB tapi bukan ketua. Jadi saya ngomong juga sama dia, udah nggak apa-apa berangkat aja. Karena kan saya ambil penegasan dari koordinator saya. Saya bilang sama dia, udah nggak apa-apa kita lanjut aja, berangkat aja ke sana. Yang penting kita hadir. Begitu. Setelah kita tiba di Sibolangit itu jam 3 subuh atau jam 4 subuh ya. Kita tiba di Sibolangit, langsung diberikan kamar. Jadi kita sudah disiapkan kamar. Itu sudah diatur oleh koordinator kita, Pak Fethi Jande. Diberikan kamar. Paginya, tanggal 5 Maret. Jadi paginya kita dipanggil sama Korwil dan diberikan ini. Nih, saya tunjukin ya. Diangkat dulu, diangkat dulu saja. Mungkin buat di foto tasnya diangkat dulu mungkin. Buat bukti dulu lah, dikasih tas. Ya, buat bukti ya. Jadi luar biasa juga ya modelnya Bang ya. Ada tas nih ya. Isinya apa aja Bang tasnya? Nah, silakan dibuka. Isinya apa nih Bang? Ini yang pertama kita dapat jaket ya. Dapat jaket. Jadi ya, silakan Bang. Mau kongres Partai Demokrat berkali ini ada bagi-bagi jaket. Karena jaket itu biasanya sudah dibawa masing-masing oleh pemilik suara. Dan ini beda sekali dengan yang biasa dikenakan oleh para kader dan pengurus Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Kita diberikan jaket. Yang berikut, ini saya diberikan MK ya. Ini biar jelas. MK saya. Ada tanda tangan nggak Bang? Absen atau apa pada saat diberikan ini? Nggak ada, medikasi aja. Ini cuma dikasih aja ya. Oke. Jadi ini name card yang diberikan. Saya di sini peserta KLB Partai Demokrat DPC Kota Mobagu yang ada kode barcode-nya. Ya. DPC. Jadi mewakili DPC. Ya, saya mewakili DPC. Saya mewakili DPC Kota Abang Mobagu. perlu nunjukin Abang punya surat mandat atau punya surat sebagai pengurus DPC Kota Mobagu pada saat di lokasi? Enggak. Enggak ada. Karena saya berangkat tidak membawa apa-apa. Tidak membawa rekomendasi dari DPC, tidak membawa surat tugas. Pokoknya tidak ada apa-apa saya bawa. Jalan saja. Karena apa? Karena itu Pak Fethi bilang hadir aja di tempat. Oke. Begitu. Jadi
Jadi pada saat dapat ID card, pada saat dapat tas, dapat jaket ini tidak perlu menunjukkan SK bahwa beliau pengurus, satu. Yang kemudian karena seharusnya yang berhak mewakili adalah ketua, tidak ada juga surat mandat ya Bang ya? Nggak ada. Tidak ada surat mandat. Padahal ini adalah suatu keharusan di kongres kita di tahun kapanpun. Dan di kongres partai manapun seperti itu ya. Tapi nanti Bang Nebo yang akan membahasnya gitu lebih lanjut. Silakan Bang. Ya. Ini, Bang. Jadi setelah kita dapat ini, kita langsung siap-siap. Kita kumpul semua di restoran untuk makan. Jadi sambil makan itu ada panitia kayaknya itu pengumuman bahwa acara kongres akan dimulai selepas sholat Jumat. Kebetulan hari Jumat itu Bang, 5 Maret itu hari Jumat. Selesai sholat Jumat, jam 1 kita langsung disuruh masuk semua. Masuk, jadi mana yang duduk di restoran itu, yang sudah dapat jaket maupun tidak, masuk. Jadi langsung kita masuk ke ruangan semua. Sebentar Bang, sebentar. Ada peserta yang nggak dapat jaket? Ada, nanti dapat jaket di dalam. Oh, oke. Dapat tas juga di dalam ada. Jadi main masuk. Ya, jadi masuk. Itu jadi, gunanya ID card. jadi ini cuma formalitas aja ID card-nya. Nggak ada mesin buat scan. Nggak ada. Sementara ini ada kode barcode. Jadi kita masuk aja. Oh. Kita masuk sebagai peserta masuk. Setelah kita masuk di dalam, udah kumpul semua di dalam. Jadi di cross check oleh panitia kecil kayaknya, di cross check. Ada yang belum pakai jaket, diberikan jaket. Ada yang belum dapat tas seperti ini, dikasih lagi. Langsung dikasih, nggak ditanya suratnya Enggak. atau. Jadi kelihatan ada yang tidak bawa tas, ditanya udah dapat tas belum? Belum. Oh, diambil, dikasih. Begitu. Jadi setelah kita kumpul di dalam, ini prosesnya sudah mau dimulai. Dibuka oleh pimpinan sidang sementara. Jadi pimpinan sidang sementara itu buka. Setelah dibuka, langsung diserahkan ke pimpinan sidang tetap. Dalam hal ini Pak Joni Allen, Pak Darmisal dan kawan-kawan. Setelah dibuka, Pak Joni Allen hanya membacakan tata tertib. Jadi tertibnya yang dibaca. Termasuk ini nomor khusus KTA Pak Muldoko. Begitu. Ada. Jadi tadi itu ada. Jadi Pak Muldoko itu dimasukkan sebagai kader Partai Demokrat dengan mendapatkan nomor KTA khusus. Boleh tahu nggak Bang, itu kartu fisiknya ada? Nggak ada, cuma ngomong doang. Oke. Kemudian Begitu. karena gini kalau di kita, KTA saya nggak belum ada jadi kok ini nggak KTA coba ini gini biar belum saya ketinggalan lagi. Maaf ya. Jadi kalau KTA mau eranya Bapak SBY, ini eranya Pak SBY ya. Ini ada tulisan ketum dan sekjen, ada tanda tangannya, ada namanya, ada alamatnya, ada nomornya, ada tanggal dikeluarkannya jelas semua. Ini eranya Bapak SBY. Begitu eranya Mas AHY, sama saja, harus ada tanda tangan ketum dan sekjennya, dan juga harus ada nama jelas dan juga ada nomor registrasi serta tanggal dikeluarkan. Dan ini sama sejak era sebelum-sebelumnya ya Pak Kardi. Ini ada teman-teman di belakang yang sudah Pak ini ya sudah sejak awal partai berdiri ini kan selalu sama kan? Selalu harus ada sekjen, harus ada ketua umum dan ada sekjennya. Nah, saya juga mau nanya sebenarnya kalau Muldoko nomor khusus yang tanda tangan ketua umum sama sekjennya siapa ini gitu? Ya kan? Bingung juga nih gitu. Soalnya di data kita nggak ada. Apa Partai Demokrat versi KLB ini datang dari langit begitu aja gitu, baru dimulai gitu, kan enggak? Jadi begitu, itu ada salah satu poin. Jadi Pak Muldoko sudah dinyatakan bahwa masuk sebagai kader Partai Demokrat hari itu juga dengan nomor KTA khusus. Begitu. Sementara fisiknya nggak ada, KTA-nya nggak ada, cuman disampaikan begitu oleh Pak Joni Allen. Nah, mau nanya nih Bang, Bang ya, kalau pada saat kita biasanya kongres itu kan suka dibacakan, ada nggak registrasi pas di depan? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Absen nggak ada nih? Nggak ada. Jadi tadi masuk aja ya? Jadi masuk, jadi kita tidak ada absensi, kemudian tidak ada registrasi. Di depan nggak dibacakan? Nggak, biasanya masuk saja. peserta biasanya dibacakan tuh? Tidak ada pembacaan quorum, tidak ada. Bahwa ini telah dihadiri berapa Ya. DPD, berapa DPC, dengan ini memenuhi persyaratan sesuai dengan... Itu nggak ada, artinya 2/3 dari ketua DPC dan 1/2 dari ketua DPD-nya nggak ada. Oke. Jadi tidak ada sama sekali untuk pembacaan itu, langsung dimulai. 3 ketua DPD, Ya, 2/3. 2,5 dari ketua DPC. Ketua DPC. Ya, oke.
Jadi langsung dimulai. Ya, pas itu acara dimulai, Pak Joni Allen langsung memberikan pertanyaan kepada peserta. Siapa yang bisa menjadi calon ketua umum? Peserta katakan Pak Marzuki Ali. Oh, peserta kamu Marzuki Ali malah. Ya, Pak Marzuki Ali. Ditanya lagi, siapa yang bisa menjadi calon ketua umum? Peserta lagi teriak, Pak Muldoko. Nah, tiba-tiba Pak Joni Allen langsung mengetuk palu bahwa yang terpilih ketua umum dalam hasil kongres luar biasa 5 Maret di Deli Serdang, Pak Muldoko. Langsung diketuk. Pada saat diketuk, ada salah satu peserta, dia interupsi pimpinan. Ini kok terpilih, orangnya nggak ada. Jadi dia pertanyakan kehadiran Pak Muldoko. Udah terpilih sebagai ketua, tapi tidak berada di tempat. Dengan spontan, Pak Darmisa langsung video call. Pak Darmisa langsung video call dengan Pak Muldoko. Ya, jadi langsung video call begitu. Video call itu menanyakan kesiapan Pak Muldoko untuk menjadi ketua, dan Pak Muldoko katakan siap. Terus menanyakan Pak Muldoko bisa hadir dalam acara ini apa tidak. Pak Muldoko bilang siap, nanti mau hadir pada malam hari. Nah dulu, itu jam berapa kira-kira pas video call itu mengenai? Itu sore Bang, selesai sekitaran jam 2. Oh, jam 2? Jam 2, sekitar jam 2 siang. Jam 2 siang, hari Jumat ya? Iya. Berarti hari kerja itu ya? Iya. Jadi hari kerja, KSP Muldoko menerima video call, urusannya kongres luar biasa ilegal Demokrat gitu. Nggak lapor presiden gitu ya, pas hari kerja itu bisa ya, bebas ya, di luar kegiatan. Jadi mau hadir. Oke, nah tapi yang menariknya gini Bang, saya ingin tahu. Jadi siapa yang bisa jadi ketua umum, itu hanya diomongin aja gitu. Iya, iya. Terus Floor menjawab, satu Pak Marzuki Ali, kedua Pak Muldoko. Pak Muldoko. Lalu ujung-ujung langsung diketok aja sama Iya. Pak Muldoko gitu. Iya, Pak Muldoko terpilih. Gila, ini saya dulu pemilihan calon ketua kelas aja waktu SD nggak kayak gini saya. Siapa yang mau jadi ketua kelas? Atau ada usulan siapa yang jadi ketua kelas? Barulah ditunjuk satu siapa. Oh saya bersedia nggak? Bersedia, kan begitu ya. Jadi nggak ada pendaftaran nih Bang. Nggak ada. Jadi calon ketua umum tidak Nggak mendaftar. ada. Saya baru tahu nih ada yang tahun berapa nih menjadi calon ketua umum tidak mendaftar. Jadi tidak ada pendaftaran calon ketua umum, cuma ditanyakan oleh pimpinan sidang Pak Joni Allen. Kemudian kami peserta teriak. Karena di situ ada hadir Pak Marzuki Ali, kita teriak Pak Marzuki Ali. Ditanyakan lagi, siapa lagi yang bisa? Peserta juga teriak Pak Muldoko. Karena doktrin awal memang akan memilih Pak Muldoko. Kita itu 3 kali loh tanda tangan surat pernyataan. Jadi perlu rekan-rekan media tahu. Tanda tangan surat pernyataan pertama yang isinya itu tanggal 5. Oh tanggal 5 ya? Tanggal 5. Okay. Jadi tanda tangan surat pernyataan pertama, inti isi suratnya mendukung Pak Muldoko menjadi ketua umum Kongres luar biasa Deli Serdang tanggal 5 Maret. Tiba-tiba dipanggil lagi oleh Korwil saya, tanda tangani lagi surat pernyataan yang kedua. Inti dari isi surat pernyataan yang kedua itu membatalkan isi surat pernyataan pertama. Jadi membatalkan. Kita tanda tangan surat pernyataan pertama, sudah dibatalkan oleh tanda tangan surat pernyataan kedua. Dipanggil lagi, menandatangani surat pernyataan yang ketiga, isinya seperti yang surat pernyataan pertama, mendukung Pak Muldoko sebagai ketua umum. Jadi 3 kali kita tanda tangan di atas materai 10.000. Di penghujung acara pemilihan ketua umum, ada satu pernyataan dari Pak Joni Allen yang saya masih ingat persis. Jadi Pak Joni Allen itu mengatakan kepada kami peserta KLB, bagi seluruh peserta yang hadir dalam ruangan ini, tidak perlu takut dan tidak usah takut dengan pelaksanaan KLB ini. Karena tanggal 9 Maret Menkumham akan mengesahkan hasil KLB ini. Itu pernyataan Pak Joni Allen di depan kami sebagai peserta. Luar biasa nih Pak Joni Allen ya.
Berarti tanggal 5 itu sudah langsung yakin pisahkan. Iya. Padahal waktu selesai ada nggak sih Bang waktu mekanisme absensi katanya saya dengar katanya ada selesai ada mekanisme nulis. Ya, jadi selesai kita kongres pemilihan ketua umum, jadi korwil langsung menjalankan absensi kertas. Yang gini Bang kertasnya. Ya, kayak itu, kertas Jadi, begitu. hanya kertas biasa aja, ditulis tangan Ya, Bang. jadi kita tulis. Ya, dicetak Ya, di kita apa? tulis ketua DPC di situ tidak ada ketua, cuma DPC ada. DPC Kota Mobagu tanda tangan. DPC Kota Mobagu Selatan tanda tangan. Contohnya seperti itulah. Jadi kita langsung isi absensi setelah acara kongres dimulai. Jadi sudah selesai kongres baru absensi kita isi. Kalau dari awal tidak ada sama sekali, registrasi tidak ada, absensi tidak ada. Sebelum acara kongres dimulai. Nah kemudian ingin tahu juga nih Bang, bagaimana katanya kan dijanjikan nih 100 juta. Bagaimana nih mekanisme pembagian duit yang dijanjikan dan kemudian realisasinya nih Bang? Boleh Bang diceritakan? Ya, jadi begini. Jadi kita kan awalnya dijanjikan uang 100 juta, DP 25 juta, selesai setelah tiba di tempat. Selesai KLB kita terima 75 juta. Tapi nyatanya tidak. Nyatanya tidak bagi yang bukan pemilik hak suara, artinya bukan ketua-ketua DPC. Rekan-rekan media harus tahu ya, saya sampaikan ini bahwa ketua-ketua DPC yang hadir di Sibolangit sekira 32 ketua-ketua DPC, mereka menerima uang 25 juta plus handphone 1. Jadi mereka itu berangkat ada yang tanggal 1 dan ada yang tanggal 2 Maret ke Jakarta. Setiba mereka di Jakarta, mereka ketemu dengan Pak Muldoko. Setelah bertemu dengan Pak Muldoko itu, mereka langsung diberikan handphone 1 dan uang 25 juta, DP 25 juta. Nanti sisanya mereka terima selesai acara KLB 75 juta. Dan itu mereka terima. Saya pastikan 75 juta mereka terima, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tanggal berapa Bang yang 25 juta dan handphone sama Pak Muldoko? Jadi kalau yang 25 juta itu dengan handphone, itu sekira tanggal 3 Maret. Artinya ada yang ketemu tanggal 2, ada yang ketemu tanggal 3. Karena kan mereka berangkat ada tanggal 1, ada tanggal 2. Begitu. Jadi kalau yang 75 juta dengan rekan media saya pastikan itu ketua-ketua DPC terima, yang 30 ketua DPC. Karena saya saksikan langsung. Uang 75 juta itu mereka terima. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira kita coba dulu, mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman wartawan buat mengekspor, ya kan? Silakan misalnya ada yang mau tanya, Ken, misalnya, biasa kritis nih nanya. Mumpung nih maksud saya, biar teman-teman juga tahu bener nggak nih, jangan-jangan ini apa nih buktinya nih gitu kan? Atau apa nih silakan? Ada yang biar penasaran. Izin Bang Gira bertanya mengenai soal latar belakang. Kan sudah diceritakan bahwa untuk diajak KLB ini kan dijanjikan uang dan segala macam. Nah sebetulnya faktor apa sih yang memang membuat Abang ini berani gitu untuk datang ke Sibolangit? Apakah karena memang ada janji iming-iming uang itu kan? Atau mungkin ada faktor lain gitu, misalkan entah dijanjikan posisi, jabatan dan sebagainya ketika nanti terpilih menjadi ketua misalkan Pak Muldoko ini, begitu Bang? Iya, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi kalau saya termotivasi ikut KLB karena dijanjikan uang. Jadi saya terus terang, saya ini hanya petani. Kita kalau di desa, di kampung saya, uang 100 juta itu besar sekali, gede sekali. Sehingga saya termotivasi dengan iming-iming uang 100 juta. Jadi saya katakan bahwa saya termotivasi itu akan mendapatkan uang yang besar 100 juta. Jadi saya ikut. Yang pada nyatanya tidak. Malah kami dibohongi. Hanya terima uang 5 juta. Saya berontak waktu itu. Saya tidak terima. Saya bilang sama koordinator wilayah saya, jangan gitu. Saya ini apa yang dilakukan ketua DPC saya juga lakukan. Artinya semua yang kita lakukan sama, baik ketua DPC maupun bukan ketua DPC. Sehingga hak yang harus kita terima itu sama. Saya dipertemukan oleh Pak Feki Gandeng, dipertemukan dengan Ibu Monik. Jadi ketemu dengan Ibu Monik, ditambahin uang 5 juta. Jadi ditambahin uang 5 juta itu dari Pak Nasarudin melalui Ibu Monik. Begitu.
uangnya itu dari Pak Nazarudin? Iya, Ibu Monik ambil uang ke kamar Pak Nazarudin gimana? Oh. Ibu Monik masuk ke kamar Pak Nazarudin, keluar sudah bawa uang, diberikan ke Korwil dan kita bagi 5 juta. Demikian. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Monggo ini istilahnya kan ini kan saksi. Ya, artinya biar kita terang benderang lah. Artinya supaya di media-media yang apa tidak ada yang isu-isu miring apa semua, lebih baik kita terbuka aja, kita buka-bukaan. Silakan, saya buka ruang untuk bertanya. Karena saya saksi yang hidup, saya pelaku. Siap, izin Bang, sekali lagi mohon izin. Setelah Abang akhirnya membuka suara seperti ini, sebelumnya misalkan itu kan ketika akhirnya mungkin kecewa dengan KLB kemarin, nah kira-kira Bang, adakah mungkin ancaman atau mungkin teror yang datang dari pihak Muldoko atau pihak sebelah seperti itu ketika Abang akhirnya berani untuk berbicara seperti ini dan mungkin melapor langsung ke Demokrat AHY begitu Bang? Iya, terima kasih. Kalau ancaman itu banyak, bertubi-tubi, nelpon, WA, apa segala banyak. Tapi saya tidak takut, karena apa? Satu, saya mengungkap kebenaran. Ini kebenaran yang saya ungkapkan. Kalau kebohongan yang saya mau bicara ini kebohongan, itulah yang harus rasa takut saya lebih besar. Tapi karena saya buka ini kebenaran, saya sampaikan kebenaran, saya tidak ada rasa takut sama sekali. Demi Allah tidak ada rasa takut. Karena saya berpegang teguh kepada Allah sesuai dengan omongan saya bisa bertanggung jawab dunia dan akhirat. Kalau ancaman banyak Pak. Ya, makasih. Ada lagi mungkin? Kalau nggak saya mau bacain, ada yang titip pertanyaan pakai WhatsApp nih, ya kan? Nggak mau nanya langsung. Ya. Gimana? Ada? Bang Sanda nih, saya sampaikan, Bang ini Bang. Lalu abang ini udah datang ke sana, sudah ikut KLB, oke dapat uang meskipun tidak sesuai dengan janji yang tadi 100 juta hanya 5 juta. Mengapa kemudian abang balik badan? Nah ini pertanyaannya nih Bang. Ya, kenapa abang balik badan? Ini yang ditanyakan nih. Silakan Bang dijawab Bang. Iya, yang pertama, kenapa saya balik badan? Saya menilai acara kongres ini memang betul-betul abal-abal. Tidak ada yang sesuai dengan prosedur. Tidak ada. Semua itu memang tidak ada yang sesuai. Baik ada ART partai, baik secara hukum, baik aturan-aturan partai, tidak ada. Sehingga saya harus menguak kebenaran ini, menghubungi DPP. Itu yang pertama. Yang kedua, itu loh, saya dijanjikan uang untuk hadir dalam KLB itu, walaupun kapasitas saya bukan ketua DPC, hanya kader. Yang penting hadir untuk memenuhi kuota di sana. Saya hadir dengan ini uang 100 juta. Pada akhirnya saya tidak mendapatkan itu. Jadi saya tegaskan lagi, saya diiming-imingi uang. Karena tidak dapat ini uang, saya balik badan. Saya harus laporkan ini ke DPP. Karena saya berpikir Pak Muldoko janji mau dapat uang 100 juta, tidak direalisasikan. Gimana ke depannya dengan janji-janji itu? Sementara Pak Muldoko ini kan kalau pikir uang kan banyak, ratusan miliar. Masa 100 juta ke DPC Kota Mobagu tidak diberikan? Jadi kepercayaan saya langsung hilang. Gimana ke depan mau pimpin partai kalau kayak gitu? Janji-janji semua. Oke, ya Bang. Janji depan muka aja Bang ya. Iya. 100 juta aja tidak dipenuhi, ujung-ujung 5 juta itu kan setelah marah-marah Bang ya. Maksa-maksa baru dikasih, kemudian akhirnya 5 juta nih. Kemudian akhirnya ini gak jelas nih berarti Bang ya, kalau ke depannya mau jadi pemimpin seperti apa. Oke, itu kan statement Abang, gak apa-apa, silahkan pilihan Abang. Tapi yang paling penting tadi ada statement terkait dengan bahwa awalnya dibilang sudah kuotanya sudah terpenuhi nih, pemilik suara yang 300 tadi Bang ya. Makanya kemudian berani mau datang dan dikira itu sesuai dengan aturan. Nah, terkait dengan aturan ini lebih jelasnya nanti Bang Mebob kita kasih kesempatan. Silakan Bang Mebob untuk bisa menginformasikan bagaimana sih Bang ini secara hukum, baik ADART, baik undang-undang parpol gitu. Jadi nggak simpang siur nih. Karena bilang kan KLB itu aman segala apa katanya. Bayangkan
ini mereka bolak-balik meminta pengesahan hukum. Tapi kenyataannya tadi kalau disampaikan Bang Gerard, mereka ini melanggar hukum gitu loh, malah tidak sesuai dengan hukum. Bagaimana suatu kegiatan yang dikatakan Bang Hamdan itu kerumunan malah, bukan kongres, yang tidak sesuai dengan hukum, tetapi maksa gitu untuk bisa disahkan atau mendapatkan pengesahan hukum. Nah ini kita coba lihat dari Pak Menbob nih, sebagai Dr. Menbob sebagai ahli hukum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada kawan-kawan media yang dicintai. Jadi ini memang keterangannya Geral ini sangat menarik. Pada waktu kami baru bertemu dengan Geral yang akan kami jadikan saksi di TUN ya tentang KLB. Jadi kalau kita melihat dari aturan konstitusi kita yaitu anggaran dasar, jadi semua KLB ilegal ini ya benar-benar ilegal. Yang pertama yang hadir adalah bukan pemilik hak suara yang sah. Di mana dalam ADART kita yang sudah disahkan oleh negara itu sudah jelas bahwa untuk melaksanakan KLB Kongres Luar Biasa dalam pasal 81 anggaran dasar itu sudah diatur dengan jelas dan tegas. Pertama adalah atas permintaan 2/3 DPD dan setengah atau 50% permintaan DPC. Itu sudah jelas. Dan kemudian yang ditegaskan lagi dalam ART-nya bahwa penyelenggaraan KLB itu adalah DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Nah, dari dua unsur ini aja sudah tidak memenuhi. Dan yang ketiga diatur juga dalam anggaran rumah tangga Partai Demokrat yang sudah disahkan lagi oleh negara di pasal 91 sudah jelas bahwa yang mempunyai hak suara dalam KLB maupun Kongres adalah ketua DPC atau ketua DPD dan lainnya termasuk majelis tinggi, organisasi sayap. Jadi organisasi sayap ini di Partai Demokrat itu ada 7. Dan dari 7 organisasi sayap itu hanya mempunyai hak suara 1. Jadi kalau mereka bilang setiap organisasi sayap itu mempunyai 1 suara, itu sudah kebohongan publik yang disampaikan oleh pihak mereka. Dan kemudian apalagi tadi melaksananya KLB itu, pertama mereka yang hadir adalah bukan pemilik hak suara. Yang mempunyai hak milik suara adalah hanya 32 DPC. Itu hanya 0,sekian% dari 514 DPC. Jadi kalau kita lihat jalannya KLB ini, jadi saya berpikir seperti ini, bahwa pantas kalau KLB itu ditolak oleh Menkumham, dan pantas pula juga dia dalam untuk meyakinkan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas ditolaknya surat ditolaknya KLB oleh Menkumham yaitu di surat tanggal 31, dia mendalilkan seolah-olah bahwa seperti yang saksi ahli dia hadirkan itu untuk memperkuat, dan saksi ahli itu juga saya juga bingung kalau seorang saksi ahli apalagi dia seorang dosen mestinya dia bicara sesuai dengan keahlian dan aturan hukum, di mana salah satu saksi ahli mereka bahwa ADRT itu adalah bukan batu uji untuk proses pendaftaran partai politik untuk disahkan atau tidak. Nah, kalau ADART bukan batu uji, bagaimana kita akan menguji keabsahan dan kebenaran sebuah kongres? Berarti nanti kalau itu bukan menjadi batu uji dan itu diiyakan oleh majelis, berarti kita ini sekarang kumpul, kita bisa aja mengklaim bahwa ini semua adalah kader Partai Demokrat dari seluruh daerah. Kita ketok palu, langsung saya diangkat jadi ketua umum, Gerald jadi sekjen, langsung daftarkan. Ini negara akan kacau. Anda bendung. Ini akan kacau negara kalau hukum seperti itu. Dan apalagi salah satu saksi ahlinya mereka juga bilang bahwa sahnya suatu kesepakatan sebagaimana dia mengutip pasal 1320 BW. Yang satu adanya kesepakatan para pihak, tidak bertentangan dengan hukum, klausa yang halal. Dia bilang bahwa ADRT kita ada klausa yang tidak halal karena melanggar undang-undang parpol. Dan terus siapa yang menentukan halal dan tidak halal?
Kan itu pasti Menkumham dalam mempelajari suatu pendaftaran partai pasti dia akan melihat pasal-pasal itu, karena jelas diatur di undang-undang politik, visi misi, ideologi semua kan sudah ada. Kan semua itu baku-bakunya adalah dalam anggaran dasar. Nah, saya kemarin sempat bertanya, kalau memang klausa yang halal, jelas dalam KLB, yang hadir itu kalau kita bicara klausa halal tidak halal. Karena apa? Yang hadir bukan pemilik suara hanya 0, sekian. Dan kemudian penyelenggaranya bukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Jadi klausa itu sudah jelas. Dia hanya bilang ya itu nanti tergantung majelis hakim. Jadi saya kadang-kadang kalau melihat saksi ahli, sampai kemarin dalam persidangan saya bilang, Bapak ini saksi ahli atau ahli bersaksi, meniadakan hukum semua. Jadi sudah jelas agar wartawan tahu bahwa jelas KLB ilegal, KLB Deli Serdang itu ilegal, dan sudah benar keputusan Menkumham itu menolak. Karena jelas kita sudah rambu-rambu KLB dalam anggaran dasar kita sudah jelas. Diatur di pasal 91 tentang hak suara, pasal 81 tentang penyelenggaraan KLB adalah 2/3 DPD dan setengah DPC, kemudian quorum pun dihitung, kemudian penyelenggara di KLB juga dalam pasal 83 sudah jelas. Jadi semuanya itu sudah jelas diatur, sementara semua yang diadakan KLB adalah rangkaian-rangkaian perbuatan melawan hukum dan ilegal. Saya kira dari saya itu, barangkali nanti ada tanya jawab, kami persilakan. Ya, makasih Bang Menko. Jadi coba kita rekap sedikit ya. Pertama tadi disampaikan jarak ya, yang penggaranya yang ada di depan sidang itu Joni Allen Marbun, dan tidak ada SK atau apapun dari DPP sebagai pelaksana. Sedangkan tadi dari Bang Menko sudah sampaikan bahwa ketentuannya pelaksana kongres atau kongres luar biasa itu haruslah dari Dewan Pimpinan Pusat. Yang kedua terkait dengan peserta juga, bahwa yang jadi peserta itu adalah pemilik hak suara, Bang. Tadi disampaikan Jared bahwa yang hadir tidak ada, malah sulit ditemukan itu pemilik suara. Dan bagaimana kita bisa tahu pemilik suara kalau absensi saja tidak ada? Presensi tidak ada, main masuk aja, setelah selesai masuk baru kemudian ada presensi gitu, ya kan? Kemudian juga yang ketiga pengusulannya pun juga tidak jelas, karena biasanya kalau kongres apapun itu di sebelum-sebelumnya juga selalu disebutkan bahwa ini dihadiri oleh sejumlah DPD, sejumlah DPC dengan total suara segini. Nah, sesuai dengan aturan ADRT pasal segini, AD segini, AD segini, dinyatakan sudah quorum, tapi ternyata tidak ada sama sekali ya. Dan kemudian juga termasuk untuk pemilihan calon ketua, iya Bang Menko ya. Kan calon ketua itu harus ada pendaftaran ya sebelumnya ya. Jadi dalam ADRT kita tuh jelas bahwa orang yang berhak menjadi ketua umum itu adalah anggota. Dan kemudian sudah pernah menjadi pengurus. Muldoko ini siapa? Anggota bukan, pengurus bukan. Kemudian tiba-tiba ditetapkan kartu khusus. Kartu khusus ini siapa yang mengeluarkan? Kan kalau semua organisasi kan jelas yang mengeluarkan kartu adalah pasti dari Dewan Pimpinan Pusat, dan pasti ada tanda tangan minimal kalau tidak ketua umum sekjen. Kalau di Demokrat justru dua-duanya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah ini kan kalau kita tadi mendengarkan ceritanya dari saudara Geral ini kan sangat memaksakan dan main-main. Ketok palu Marzuki Ali, kemudian siapa lagi Muldoko, kemudian ditentukan Muldoko tanpa menghitung siapa yang setuju dan tidak setuju. Jadi ini KLB main-main. Dan kemudian apalagi tadi di situ jelas bahwa yang menyelenggarakan KLB itu Joni Allen, menurut itu sudah dipecat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, dan jelas secara tegas dalam pasal 26 Undang-Undang Partai Politik, setiap orang yang sudah dipecat dari partai politik tidak boleh menyelenggarakan pertemuan atau apapun atau menggunakan atribut dengan partai yang sama. Itu pun sudah jelas melanggar Undang-Undang Parpol pasal 26. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi semua rangkaiannya itu semua adalah rangkaian pelanggaran hukum. Jadi saya yakin dan percaya
bahwa keadilan ini masih ada lah di negeri ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah introspeksi untuk kita semua, bahwa kalau mau buat partai dengan cara yang baik, dengan niat yang baik sehingga hasilnya baik. Tapi kalau membuat partai dengan cara yang tidak baik dan menggunakan cara-cara yang tidak baik, otomatis hasilnya tidak baik dan itu bertentangan dengan hukum, dan negara kita adalah negara hukum. Terima kasih. Terima kasih Bang Menko. Ini sudah cukup jelas juga ini. Jadi kan pertanyaan besarnya adalah bahwa bolak-balik ini pihak KLB ilegal kan meminta pengesahan hukum gitu ke Kemenkumham. Kemudian kemarin juga ke PTU, padahal kita sama-sama cermati dan dengarkan juga gitu bahwa prosesnya KLB ini pun juga tidak sesuai dengan hukum dan melanggar hukum. Nah, kan menjadi kontradiktif, proses melanggar hukum tapi ingin disahkan secara hukum gitu, ya. Mungkin jika misalnya kita buka ya sesi terakhir untuk pertanyaan, jika masih ada yang bertanya lagi, baik ke Gerard gitu. Terus kalau misalnya nih, saya mau nanya, kalau nggak ada nih saya ada pertanyaan soalnya by WhatsApp. Silakan jika teman-teman di sini yang hadir dulu. Untuk yang hadir melalui YouTube, soalnya pesannya ke saya nih, ngirim WhatsApp ke saya, yang nonton melalui YouTube meminta ditanyakan. Tapi saya coba kasih kesempatan dulu jika di sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Silakan. Oke Bang, untuk Bang Gerard sedikit pertanyaan dari saya. Abang kan tidak kapasitas tidak sebagai ketua DPC, tapi abang mengetahui ada pembagian uang 100 juta itu dan dikatakan itu dibagi di depan abang sendiri. Nah, artinya apakah semua peserta KLB itu melihat secara langsung uang itu dibagikan 75 juta di depan kepada ketua-ketua DPC? Dan yang kedua, abang tadi bilang ada 25 juta sebagai DP dan sebagai handphone itu diberikan di Jakarta, sedangkan abang langsung ke Kuala Lumpur. Nah, itu abang mengetahuinya dari ketua DPC kah atau bagaimana? Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih. Silakan langsung Bang Gerard. saya jawab ya. Jadi pertanyaan ini sungguh menarik. Jadi persoalan 25 juta ini dengan handphone satu, kenapa saya tahu? Sementara saya langsung ke Sipolangit. Saya itu komunikasi intens dengan dua teman yang ketua-ketua DPC ikut. Yang pertama, ketua DPC Polsel Bolang Mongondo Selatan, Pak Jamal Razak. Dan yang kedua, ketua DPC Bolang Mongondo Utara, itu Pak Rahman Dontili. Mengapa mereka selalu intens komunikasi dengan saya? Karena ketua DPC saya itu sangat-sangat menolak untuk ikut KLB. Mereka coba mempengaruhi saya. Mereka tidak tahu saya sudah ada komunikasi dengan Pak Vicky Jande. Jadi mereka kasih tahu sama saya, bro, kamari Jo, ini bahasa Manado ya. Nanti saya jelaskan ke bahasa Manado. Bro, ini bahasa Manado, bro, kamari Jo, Jakarta. Orang sudah dapat 40 doko, sudah 25 juta dengan handphone satu. Jadi kalau bro mau datang, berapa bro punya? Mewakili DPC Kota Mobagu. Jadi artinya mereka katakan kepada saya, Bang Gerard, kamu berangkat aja ke Jakarta. Tiba di Jakarta, kamu akan mendapatkan 25 juta dengan handphone. Karena kami sudah terima. Kami sudah ketemu Pak Pondoko dan sudah menerima uang 25 juta dan handphone satu. Itu pernyataan teman saya, ketua DPC Polsel. Intens saya komunikasi dengan mereka berdua. Jadi itu untuk persoalan 25 juta. Kalau 75 juta saya lihat, memang tidak semua peserta melihat. Karena pembagian uang ini kan di kamar masing-masing ketua-ketua DPC. Sementara penyumbang terbanyak ketua-ketua DPC yang hadir di Sipolangit itu dari Sulawesi Utara. 6 ketua DPC itu yang hadir. Yang 4 itu yang definitif, yang 2 itu PLT. Kemudian sudah di PLT kan lagi sebelum acara kongres dimulai. Jadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri mereka terima itu uang. Setelah mereka terima uang 75 juta, langsung saja mereka pulang. Mereka tinggalkan kami yang masih di situ belum dapat apa-apa. Itu pembagiannya di mana tuh, Pak? Di kamar, itu di kamar. Jadi melalui ibu Video itu ya, coba lihat. Yang foto itu. ya, coba. Boleh diputar foto sama video yang ada ngumpul-ngumpul depan kamar itu. Yang ada daftar absen juga tuh kayaknya. Ada. Coba ya, saya masih sempat ambil video itu, Bang.
Foto atau video silakan. Yang mana? Oh, ini, Ya, tuh. itu yang plastik hitam itu bang? Ya tuh yang di plastik hitamnya yang di dalam tuh ya. Ah. Jadi rekan-rekan bisa lihat ya rekan-rekan media tuh. Yang di plastik hitam tuh di dalam. Nah, itu udah mau dikasih ke Ibu Moni, kemudian diserahkan ke Korwil. Nih, Coba ulangi sekali lagi, coba sekali lagi. tuh, jadi itu uang itu di plastik ya. Nah, Itu kata-kata DPC ya di situ ya. ya jadi para ngumpul ini. Coba kita lihat yang foto ya, kan ada foto di Iya. bagian atas. Coba lihat yang foto. Jadi sebenarnya itu bukti-bukti banyak di saya, tapi kita tampilkan saya yang beberapa. Yang foto yang di depan kamar ya. Ya, foto depan kamar itu. Ya, tuh. Jadi ini foto di depan kamar itu Pak Nasarudin. Yang paling atas ya. Ya, ya. Yang pakai Pakai biru. baju Ya. dulu, lengannya dilipat. Iya. Itu apa tuh? Nah, kalau yang hitam ini Ibu Moni. Oh, itu Bu Moni. Iya. Terus yang mengelilingi itu siapa tuh yang kepalanya agak memang tidak ada rambutnya itu? Ketua DPC atau siapa? Iya, pokoknya di sini sudah ada lah ketua DPC, yang bukan ketua DPC, karena mau menuntut hak ini. Oh, oke. Karena mau menuntut hak. Begitu. Jadi ini sementara ini diperiksa oleh Ibu Moni, apa benar-benar ini ketua DPC atau bukan. Jadi sementara diregistrasi, kalau memang benar ini ketua DPC, langsung diserahkan uang 75 juta. Kalau bukan ketua DPC nanti belakangan, macam kami, cuman kader, jadi belum dilayani. Masih dilayani ini untuk ketua DPC dalam registrasi. Oh, yang ini yang dia ketua DPC yang punya surat mandat sebelumnya, Bang. Iya. Meskipun udah di PLT Iya. sebelum sampai ke Deli Serdang ini kan. Oke, ini sekedar gambaran aja, karena Iya. tadi ada video buat memberikan gambaran yang tadi ada gambaran, ada plastik hitam, ya, gambar tempatnya sama, kemudian ini di depannya ada ini foto, ya. Oke, kita kembali ke backgroundnya lebih tadi. Jadi sekedar informasi juga ya, clear. Nyata tadi ada yang bagi-bagi namanya dan orangnya sudah ada juga. Gitu. Oke, silakan mungkin Bang Teguh ada tambahan. Saya mau nambahin aja ya, ini kata kunci terakhir dari saya. Sebetulnya Pak Muldoko ini kan di KSP dia punya tim. Kalau memang Pak Muldoko tahu dan timnya dia tahu, sebetulnya agar Pak Muldoko itu tidak dibohongin oleh Johnny Allen, Darwinzal dan lain-lainnya, sebetulnya timnya Muldoko itu untuk memastikan bahwa KLB bisa atau tidak, dia tidak perlu datang ke Deli Serdang. Tinggal timnya ke KPU melihat siapa aja di Sipol itu yang ketua DPC dan DPD Demokrat yang sah dan terdaftar. Kalau mereka timnya tahu tentang hukum bagaimana penyelenggaraan KLB, Muldoko tidak akan tertipu. Dan saya yakin mungkin Muldoko ini sudah tertipu oleh Jam CS dan Rizal, cuma karena mungkin dia sekarang malu, jadi dia berusaha. Dan saya yakin keadilan pasti ada, apapun yang dia akan lakukan tetap bertentangan dengan hukum. Terima kasih. Ya, makasih Bang Nebo. Tapi satu hal Bang, mungkin masih di Bang Nebo dulu. Ininya mau tanya Bang mengenai Mahkamah Partai itu Bang, gimana ya? Ada kaitannya dengan yang kemarin itu pada saat KLB misalnya kan? Boleh nggak? Apa kaitannya nih kemarin sempat dibahas-bahas tuh kaitan KLB dan Mahkamah Partai. Jadi begini, dalam peraturan Permenkumham nomor 34 2017, setiap adanya perubahan kepengurusan ataupun anggaran dasar harus ada surat pernyataan dari Mahkamah Partai yang menyatakan bebas dari sengketa, dan yang Mahkamah Partai yang sudah didaftar atau terdaftar di Menkumham.
Sementara KLB itu belum mempunyai mahkamah partai, walaupun dia kemarin bilang bahwa dia sudah mendirikan mahkamah partai yang diketuai oleh Ahmad Yahya kalau nggak salah, bahwa mahkamah partai itu belum terdaftar di Menkumham. Jadi otomatis dia tidak akan mendapat hak akses atau untuk mendaftarkan di Menkumham. Ya, makasih Bang Mego. Mungkin karena waktunya juga sudah melebihi waktu yang dialokasikan, Bang Gerard ada yang mau ditambahkan lagi atau sudah cukup? Coba silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya merasa apa yang sudah diputuskan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk menolak KLB yang di Sibulangit itu sudah tepat sekali. Karena itu yang pertama tidak sesuai ADART partai, yang kedua peserta yang hadir bukan peserta yang pemilik suara sah, dan yang ketiga pelaksanaan kongres tersebut tidak sesuai aturan, baik aturan partai maupun aturan hukum. Tidak ada registrasi dan tidak ada absensi. Ya, baik, terima kasih. Ya, makasih Bang Gerard, makasih juga Bang Menbob ya. Hari ini kita jalur publik mengungkap kebohongan KLB versi Muldoko. Terima kasih untuk teman-teman wartawan yang sudah hadir di lokasi. Terima kasih tadi sudah teman-teman dari JPNN dan NTT sudah bertanya, maupun yang tadi hadir dengan menonton melalui YouTube yang mungkin pertanyaan kepada kami ya. Terima kasih juga kepada Bang Menbob ya, ulasannya secara hukum seperti apa KLB ilegal itu. Kami harap sudah cukup jelas dan tegas juga bahwa yang namanya KLB Deli Serdang atau KLB Sibulangit ini memang ilegal, karena bagaimanapun sudah ada kesaksian yang sangat tegas dan jelas, dan juga ini kesaksian ini sudah disampaikan juga di pengadilan ya, sehingga kalau dari kami kebenaran dan keadilan memang membutuhkan waktu ya untuk bisa dipastikan, tetapi tidak akan bisa ditutupin bahkan oleh kekuasaan ataupun kemampuan uang ya. Insya Allah kita yakin Partai Demokrat kami akan terus sampaikan data dan fakta. Kami tidak pernah berbicara tanpa bukti, tanpa data, tanpa fakta, tanpa saksi, sebagaimana layaknya pendukung dari KLB ilegal di sebelah ya. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa memberikan pencerahan baik kepada teman-teman wartawan maupun juga kepada masyarakat, kepada publik, agar sama-sama mengetahui di persoalan ini dengan tepat, agar mengetahui bahwa KLB ilegal Deli Serdang atau KLB Sibulangit ini yang bolak-balik diperjuangkan oleh para pendukungnya Muldoko ini gitu, ya untuk disahkan secara hukum. Padahal apa yang mereka lakukan ini sama sekali bertolak belakang ya dengan hukum dan juga melanggar hukum gitu. Sehingga menjadi ironis saja dan paradoks kalau mereka merasa perjuangan kebenaran, keadilan atau demokrasi, karena apa yang mereka lakukan itu sama sekali tidak sesuai dengan hukum, baik ADART maupun undang-undang parpol yang berlaku di negeri ini. Kami berterima kasih kepada Menkumham ya sudah menegakkan aturan, dan harapan kami tentunya, dan kami punya keyakinan ya baik di Betul maupun di DMA, keadilan dan kebenaran akan ditegakkan, tidak akan layu, tidak akan mulai ya, tidak akan kalah oleh kekuatan abuse of power ataupun kekuatan uang, insyaallah. Makasih rekan-rekan semua atas kehadirannya, atas waktunya. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.